Dimulai dengan memperlihatkan aksi seorang pencuri yang tengah melancarkan aksinya di siang bolong, yang di sini kita bisa mengetahui bahwa daerah ini sepertinya memang tampak sepi dan sudah biasa untuk dijadikan target pencurian. Dia adalah Sarah Green, wanita beranak satu yang sekarang sedang dalam suasana duka akibat kehilangan suaminya yang baru saja meninggal, membuat Sarah harus kuat untuk menjalani hidup demi anak semata wayangnya yang bernama Galen, yang sekarang ini mereka baru saja berpindah ke rumah baru dibantu oleh ibunya Sarah, kita panggil saja si ibu. Hey, how are we gonna do this without him, Mom? I know it's hard, baby. Sadar jika lokasi rumah barunya saat ini rawan dari kasus pencurian, Sarah langsung memanggil teknisi keamanan rumah dari sebuah perusahaan keamanan bernama Safe House untuk memasangkan CCTV, alarm, dan sejenis perangkat keamanan lainnya, yang sebenarnya Sarah sedikit agak tidak nyaman jika di dalam rumah harus dipasangkan kamera yang terhubung langsung ke perusahaan penyedia keamanan tersebut. Namun mau bagaimana lagi jika memang hanya itulah satu-satunya cara terbaik untuk tinggal dengan tenang. If the alarm goes off, the software won't even allow alarm on. And the cameras are just a great deterrent for criminals. Mari saya perkenalkan kepada Gary Myers. Dia adalah orang yang saat ini sedang melamar kerja di perusahaan Safe House yang tak lain adalah perusahaan tempat Sarah berlangganan. Dengan latar belakang yang telah berpengalaman di bidangnya, membuat Gary dengan mudah diterima oleh perusahaan ini dengan jabatan yang lumayan tinggi. Installer, my last company, and I moved up to IT, so... You're on the way. Leave the home now. Gary, you have everything we're looking for. Di tempat kerjanya, Gary langsung mendapat teman baru bernama Trina, ini wajahnya, di mana mereka berdua ini terlihat sangat cocok dan begitu cepat akrab. Namun di sini kita akan sedikit mengetahui bahwa di balik sisi humble-nya, Gary ternyata memiliki sikap temperamental, terbukti saat dirinya merasa terganggu dan langsung marah-marah akibat adanya bau asap dari sebuah oven yang lupa dimatikan oleh petugas dapur, yang padahal itu hanyalah masalah sepele. Toh bau yang dihasilkan oleh oven tersebut masih layak karena hanya sekedar bau makanan. Tetapi Gary malah marah-marah tak jelas seolah itu adalah bau yang sangat mengganggu baginya. Sorry. Well, you should be. It's not that serious. Little popcorn, just a little popcorn. Kembali kepada Sarah yang sekarang sedang mengantarkan Galen sekolah. Secara tidak sengaja Sarah bertemu dengan seorang duda bernama Frank Cantos yang merupakan temannya saat masih di bangku sekolah. Sekaligus ternyata Frank merupakan salah satu guru di sekolah ini, sehingga Sarah bisa menitipkan anaknya Galen untuk diawasi oleh Frank di sekolah ini. Your son's name, I'll keep an eye out for him. Car? Cause it's smoking. Dan ya, mobil Sarah mengalami kerusakan parah, yang ketika dirinya dihubungi oleh pihak bengkel mengenai biaya perbaikannya, Sarah pun menjadi cemas karena biaya tersebut sangat besar mencapai $3.800 yang tentu sulit baginya sebagai orang yang hanya berprofesi sebagai agen perumahan. Dan di tengah kebingungannya tersebut, tiba-tiba rumah Sarah kedatangan pencuri yang membuatnya terkaget dan ketakutan, yang untungnya berkat alarm rumah yang telah terpasang sebelumnya, kini pihak perusahaan Safe House pun langsung mengetahui pembobolan tersebut, yang secara kebetulan Gary adalah orang yang menangani kasus ini, di mana Gary berhasil menakut-nakuti si pencuri dengan berbicara lewat speaker mengatakan bahwa polisi sedang menuju ke lokasi, membuat pencuri tersebut pergi ketakutan. Ma'am, are you okay? Thank you, Gary. Kemudian bapak polisi yang menangani kasus ini tampak sudah berada di rumah Sarah memberitahukan bahwa pelakunya sudah tertangkap bermodalkan foto dari rekaman keamanan di rumah ini, disusul dengan hadirnya ayah Sarah yang membantunya memperbaiki pintu rumah, serta adik kandungnya yang bernama Kelsey yang bermaksud menenangkan Sarah agar tidak trauma. It's terrifying, Kelsey. You need a gun.
Esoknya Sarah dihubungi oleh pihak marketing perusahaan safe house yang menawarinya bisnis, di mana Sarah ditawarkan untuk melakukan iklan keamanan rumah akibat insiden pembobolan di rumahnya kemarin, sempat menolak dengan alasan malu berbicara di depan kamera. Tapi ujung-ujungnya uang yang berbicara, di mana setelah mendengar bayaran yang ditawarkan sebesar $10.000, $10.000 loh cuma untuk sekedar berbicara pengalaman mengenai kejadian kemarin yang bagi kita itu tentu sangat besar, terutama bagi saya yang ngumpulin AdSense sedikit demi sedikit, belum lagi terkena dolar merah tanpa dibayar. Sarah pun langsung menyetujui penawaran iklan tersebut. We'd love to let you describe what happened and do compensate for your time. Tell us how Safe House made a difference in your life that day. Without Safe House, I might not be here. Syuting iklan pun berlangsung, yang di situ Sarah juga dipertemukan dengan Gary selaku agen yang membantunya tempo hari. Tentu Sarah sangat berterima kasih banyak kepadanya karena mungkin saja jika waktu itu tidak ada Gary, Sarah bisa saja mengalami kejadian yang lebih parah. I did not see this coming today. It's so great to meet you. Noon, and I got an alert that Miss Green's alarm. You in person. Yeah, Sonata. Nampaknya Gary mulai semakin penasaran kepada Sarah dan nekat mengawasi kamera rumah milik Sarah, yang tentunya ini sudah masuk ke dalam pelanggaran karena Gary telah menyalahgunakan profesinya sebagai petugas keamanan rumah. Bahkan Gary sampai menguping setiap pembicaraan Sarah di dalam rumah demi mengumpulkan informasi sedikit demi sedikit untuk mengenal Sarah lebih jauh, seperti menguping obrolan tentang anaknya, pekerjaannya, atau hal-hal lain yang menyangkut kehidupan pribadinya. Tepat saat Sarah sedang mengopi bersama Kelsey di sebuah kafe, tak sengaja ia bertemu dengan Gary, yang sebenarnya ini bukanlah sebuah kebetulan karena Gary memang telah mengetahui lokasi ngopi ini dari hasil menguping pembicaraan Sarah semalam. Dengan berbahasa basi seolah-olah pertemuan ini tak sengaja, Gary juga sedikit bercerita bahwa dirinya sedang mencari sebuah rumah, sehingga Sarah yang berprofesi sebagai agen perumahan pun berniat untuk membantunya, yang padahal ini semua hanya modusnya Gary saja. Well, if you need an agent, that's how I earn my living. Great, yeah. All right, I'll give you a shot later this week. Di tempat kerja, Gary selalu mengulang-ulang video iklan yang berisi dirinya bersama Sarah, yang sampai sini bisa kita lihat tampaknya ada yang aneh dari sosok Gary. Apa mungkin dirinya jatuh cinta kepada Sarah? Entahlah. Namun aksinya tersebut ketahuan oleh Trina, sehingga Gary hanya bisa beralasan untuk menutupi sikap anehnya. You sure like watching yourself with that No, I was just, they're talking about making me Safe House spokesperson. Dan tibalah hari pertemuan Gary bersama Sarah yang bermaksud untuk mencari perumahan yang cocok dan mampu dicicil dengan gaji Gary yang pas-pasan. Yang di sini lagi-lagi Gary seperti biasa banyak omong yang padahal semua isinya hanyalah dusta. Yang kembali perlu saya ingatkan, Gary selalu mengawasi dan menguping pembicaraan Sarah saat di rumah, sehingga kini ia mengatakan bahwa dirinya memiliki ibu yang berprofesi sebagai kepala sekolah, yang hal itu hanyalah kebohongannya saja, tapi berhasil membuat Sarah terkejut karena ibunya Sarah juga memiliki profesi yang sama. It's a place on the beach in Sarasota. She's a retired school superintendent. So my mom was an educator too. There you go. Teachers' kids. Crazy. Masuk ke topik utama dari pertemuan, Gary memberitahu bahwa dirinya mencari rumah yang besar, memiliki halaman luas, kebun sawit belakang 5 hektar, kolam dan taman bermain yang cukup untuk anak-anak sekecamatan. Dan di tengah percakapan tersebut, Gary menunjukkan sikap peduli kepada Sarah atas insiden tempo hari, namun tampaknya Sarah malah risih atas sikapnya tersebut. Well, I definitely have a few properties I can show you. He does. Forward to it. Okay. Singkat waktu, Sarah pun membawa Gary ke sebuah rumah yang mungkin Gary berminat untuk membeli rumah tersebut, yang setelah dilihat-lihat rumah itu memang tampak mewah dan cukup nyaman. Namun Gary meminta untuk melihat-lihat rumah lainnya terlebih dahulu untuk membandingkan, andai saja nantinya ada rumah lain yang mungkin lebih bisa menarik perhatiannya. I'd like to see some others to compare, but Some more for us to see.
Sepulangnya Gary menyempatkan untuk menjenguk ibunya yang berada di rumah sakit, yang beliau ini menderita penyakit kanker sehingga harus dirawat dengan pengobatan khusus. Diketahui ternyata Gary sedari dulu merupakan orang dengan banyak masalah sedari dirinya masih berada di bangku sekolah. Yang masalah tersebut bukanlah sekedar masalah kaleng-kaleng, di mana dahulu Gary sempat sampai hampir menghabisi nyawa seseorang, yang hal ini terdengar dari ucapan sang ibu yang menasehatinya supaya Gary segera berubah menjadi anak yang lebih baik. Just like when you were in high school and you Almost kill that girl and I am. Bukannya mendengarkan nasihat dari orang tua, padahal semua nasihat ibunya itu tidak ada yang salah, ambil baiknya buang buruknya. Tapi Gary yang memiliki sikap temperamental pun malah marah-marah karena dirinya merasa muak dinasihati seperti ini, yang bukannya menyenangkan hati sang ibu yang sedang sakit, Gary malah datang hanya menambah sakit hatinya dan bahkan sampai membuat si ibu menangis. Durhaka. Wouldn't have hit you if you shut your fucking mouth every now and then. You hate me? Don't hate you. Di sisi lain, Sarah yang sedang mengantarkan anaknya di kegiatan ekskul sepak bola sekolah kini kembali bertemu dengan Frank. Dan karena mereka ini teman lama, Frank pun mengajak Sarah untuk ikut dalam acara makan malam yang akan diadakan dengan teman-teman Frank. Yang hal itu mungkin saja bisa sedikit menghibur Sarah dari kesedihan atas kehilangan suaminya. Sehingga tanpa pikir panjang, Sarah pun langsung menyetujui dan menghadiri ajakan tersebut, yang ternyata hal ini telah menjadi langkah awal dari kedekatan di antara mereka berdua, di mana mereka bersepakat untuk melakukan kencan di kemudian hari. Glad you came out tonight. Me too. You know, I would love to do this again sometime. Maybe next Saturday. Get something to eat. Esoknya Sarah kembali bekerja seperti biasa, menawarkan rumah-rumah kepada calon pembeli, yang seketika muncul Gary di sana, membuat Sarah terkejut karena Gary datang tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Namun Sarah sama sekali tidak curiga karena Gary menjelaskan bahwa dirinya bisa tahu keberadaan Sarah yang berada di sini berkat informasi halaman website tempat Sarah bekerja. But I went to your website and I saw that you were going to be here today. okay. Dilanjut oleh Gary yang menjelaskan maksud tujuannya datang ke sini, yaitu Gary tidak jadi membeli rumah yang sebelumnya telah sempat ditawarkan oleh Sarah dengan alasan konyol, di mana Gary mengatakan bahwa dirinya tidak ingin merusak hubungan mereka berdua dengan sebuah bisnis. Yang perkataannya tersebut langsung membuat Sarah terheran karena Sarah sendiri memang menganggap mereka tidak memiliki hubungan spesial apapun. Sekali lagi, tidak ada hubungan apapun selain hanya sebatas urusan pekerjaan. Jadi janganlah engkau berharap lebih. I don't want to complicate things. Like if you and I don't mix my business life with my personal life. Tak menyerah, Gary pun terus berusaha meyakinkan Sarah dengan berpikir adanya semacam koneksi yang menghubungkan mereka berdua, yang padahal jika bagi manusia normal pada umumnya, kejadian tempo hari saat rumah Sarah dibobol pencuri dan Sarah dibantu oleh Gary hanyalah sebatas kebetulan semata, sebatas pekerjaan saja. Toh memang sudah kewajiban bagi Gary sebagai karyawan perusahaan keamanan wajib untuk melindungi konsumennya. Tapi Gary malah menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk mencoba menjalin hubungan dengan Sarah, yang hal ini tentu ditolak oleh Sarah mentah-mentah. you and I went through something together that day. I'm sorry. Kalau kita sudah ditolak oleh perempuan, biasanya sih ya sudahlah, cukup, jangan terlalu memaksakan. Jangan sampai membuatnya risih, jangan egois, biarkan dia bahagia dengan pilihannya. Namun tidak bagi Gary. Terbukti dari dirinya yang terus mengawasi dan menguping keseharian Sarah, yang hal ini membuatnya mengetahui bahwa nanti malam Sarah akan melakukan makan malam bersama Frank. Oh, you're a liar. Tell me. I am a liar, but it's none of your business. Remember Frank Cantos? So you're going out with him tonight? Yeah. Mengetahui bahwa rumah Sarah sedang sepi, Gary kembali menyalahgunakan profesinya dengan mematikan alarm rumah milik Sarah, lalu masuk ke dalam tanpa izin. Sedangkan Sarah sendiri kini sedang berjalan kaki menikmati sore hari bersama dengan Frank, yang secara tidak sengaja mereka berdua bertemu dengan Trina yang sedang berolahraga, yang secara kebetulan pula ternyata mereka bertiga saling terhubung, di mana Trina sendiri telah mengenal Sarah dari iklan perusahaannya tempo hari, sekaligus Trina juga mengenal Frank sedari mereka berada di bangku kuliah. Now I don't know what's going on right here, but
Y'all make a cute look. Kembali ke Gary yang sekarang tampak sedang meretas laptop milik Sarah, dilanjut dengan memasangkan kamera tersembunyi di beberapa ruangan termasuk di dalam kamar, sehingga kini lengkap sudah untuk Gary memata-matai setiap sudut ruangan di rumah ini. Dan ya, tak lama Sarah telah pulang ke rumah yang membuat Gary terpaksa harus bersembunyi terlebih dahulu, yang setelah sekian saat menanti, Gary mengamati Sarah melalui ponselnya sudah terlelap, sehingga inilah kesempatan baginya untuk segera pergi. Sudah menjadi kebiasaan bagi Gary untuk mengawasi Sarah pagi, siang, sore, dan malam, di mana kali ini dirinya menguping pembicaraan bahwa Sarah dan Frank akan melakukan makan malam, dan tepat ketika makan malam tersebut berlangsung, Gary dengan pedenya menghampiri mereka berdua bersikap seolah-olah so akrab dan so asik, yang padahal itu sangat membuat risih, sehingga dengan terpaksa Sarah dan Frank memberikan kode agar Gary segera pergi. Well, Gary, thank you again for the drinks. Nice to meet you, Frank. You too. Same here. Tepat saat Frank mengantarkan Sarah pulang, di situ mereka yang memang sudah mulai tumbuh benih-benih asmara pun berpelukan dengan mesra, yang di saat bersamaan Gary ternyata sedang mengawasi mereka dari CCTV, yang di sini lagi-lagi harusnya kita sebagai manusia normal sudahlah jangan terus mencari tahu hal-hal yang bukan urusan kita, terlebih lagi jika hal tersebut hanya akan membuat kita sakit hati, seperti Gary ini yang terus mengamati Sarah, padahal Sarah sama sekali tidak menganggapnya, yang ujungnya malah membuatnya sakit hati sendiri. Tak cukup dengan hanya mengintai, Gary yang telah memiliki akses penuh terhadap laptop dan HP Sarah kini merencanakan hal lain dengan menghapus jadwal Sarah menjemput anaknya di kegiatan ekskul sepak bola, sehingga ketika Sarah tidak menyadari jadwal penjemputannya tersebut, Gary pun mendatangi Galen dan berpura-pura mengaku sebagai mantan pemain sepak bola terkenal dari klub Barcelona, yang hal ini membuat Galen menjadi mengaguminya. Just play for Barcelona. You know Messi? Practice on what I showed you, okay? Thanks. See you soon. Di kemudian harinya, Gary membuntuti Sarah di sebuah kafe yang di situ juga ada Galen, sehingga Galen langsung menceritakan kepada Sarah soal Gary yang kemarin mengaku sebagai pemain Barcelona. Di sini Sarah yang menyadari bahwa semua cerita tersebut hanyalah bualan, dan Sarah yang mulai menyadari bahwa akhir-akhir ini kehadiran Gary selalu mengganggunya sampai membuat risih, menjadi curiga bahwa Gary membuntutinya, dan Sarah mengancam agar Gary menjauh dari kehidupannya. This isn't right. You're following me. And if you ever come near my son again, Muak dengan semua kejadian ini, Sarah langsung menelpon mencoba melaporkan sikap aneh Gary kepada supervisor dari perusahaan tempat Gary bekerja. Namun di sini si supervisor malah tidak menyangka dengan laporan dari Sarah, karena selama ini Gary dianggap salah satu karyawan terbaik yang ada di perusahaan tersebut. Alhasil laporan ini pun hanya sekedar didengarkan si supervisor tanpa adanya tindakan lebih lanjut. I'll look into this and I'll give you a call back. Thank you. Dan lagi-lagi, tepat saat kediaman Sarah sedang sepi, Gary kembali memanfaatkan momen ini dengan ide yang selalu ada saja, di mana kali ini dia mencampurkan sebuah cairan bius ke dalam sebotol minuman milik Sarah, lalu bersembunyi di dalam gudang, dan setelah memantau agak lama melalui ponselnya, terlihat Sarah sudah terbius jebakan tersebut, membuatnya kini mengantuk dan tertidur lelap hingga tak sadarkan diri, yang tanpa membuang waktu, Gary langsung mendatangi Sarah dan melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukannya, tapi tiba-tiba Galen muncul mengagalkan aksinya, sehingga Gary memilih pergi sembari mengambil foto Sarah yang ada di atas meja, di mana Sarah sendiri sekarang telah siuman dikelilingi oleh keluarganya yang khawatir dengan keadaannya. I was tired, but not that tired. I had some wine.
And then I was Esoknya saat di jam kerja, Gary dipanggil oleh Bapak Supervisor yang sebenarnya di sini saya sempat mengira bahwa Gary akan mendapat teguran terkait laporan dari Sarah tempo hari. Akan tetapi malah sebaliknya, Gary justru mendapatkan sebuah berita baik, yaitu dirinya akan dipromosikan untuk naik jabatan. Command Center Assistant Director here. Di saat bersamaan, Trina kini melihat ponsel milik Gary yang tertinggal di meja kerjanya sedang dalam keadaan menyala, yang isi ponsel tersebut tampak sedang mengamati GPS dari seseorang berinisial SG. Sempat penasaran, namun tiba-tiba Gary telah kembali sehingga Trina harus berpura-pura tidak mengetahui apapun. Dan karena Gary langsung menceritakan mengenai kenaikan jabatan yang diterimanya, Trina menjadi merasa agak iri dan berpikir bagaimana bisa Gary yang hanyalah seorang karyawan baru bisa naik jabatan secepat ini. Ditambah Trina agak curiga dengan Gary yang memata-matai seseorang dari ponselnya. Got promoted. Sepulangnya dari kerja, Gary mendapat kabar dari pihak rumah sakit bahwa nyawa sang ibu tidak dapat tertolong alias sekarang telah tewas. Namun anehnya, bukannya sibuk mengurusi jenazah si ibu, tapi Gary malah lebih memilih memantau Sarah, yang karena diketahui bahwa Sarah ada janji untuk kencan bersama Frank dalam 1 jam ke depan. Gary yang cemburu pun kini nekat untuk mendatangi rumah Frank, menghajarnya dengan membabi buta, yang hal ini semata-mata hanya demi menggagalkan rencana kencan mereka. Sementara itu, Sarah yang sudah berada di lokasi kencan dan tidak tahu apa-apa tentu menjadi kesal karena Frank hilang kabar begitu saja. Tapi esoknya Sarah yang tengah bermain Facebook tak sengaja melihat berita tentang Frank yang masuk rumah sakit, sehingga dirinya bisa memaklumi batalnya kencan semalam. Di saat bersamaan, Trina yang masih curiga dengan Gary kini diam-diam meminta bantuan kepada Donald, salah satu rekan kerjanya yang berada di divisi IT. Di sini Trina meminta agar Donald untuk mencari tahu informasi mengenai Gary lebih jauh, dan juga meminta agar Donald meretas perangkat kerja milik Gary untuk menyelidiki apa saja yang dilakukannya selama ini. new guy, Gary Myers. What he been doing on company time? This motherfucker had a tracking app on. Malamnya, Gary tampak sudah menyelinap di rumah Sarah, yang tepat saat Sarah sedang tidur nyenyak, Gary diam-diam mengambil ponselnya dan memblokir kontak ponsel Frank. Namun ternyata aksinya tersebut tidaklah berjalan dengan mulus, karena esok paginya, Galen bercerita kepada ibunya bahwa semalam dirinya sempat melihat adanya bayangan seorang pria. Tetapi Sarah yang berpikir mana mungkin ada orang masuk, kan rumah ini sudah dipasangkan alarm keamanan. Langsung membantah cerita Galen begitu saja, yang tanpa dirinya sadar bahwa selama ini rumahnya selalu dibobol oleh petugas keamanannya sendiri. You were just dreaming. No, I wasn't. Beralih ke Frank yang sekarang telah sedikit mendingan walaupun belum sembuh dengan total. Saat ini dirinya dijenguk oleh tetangga yang melaporkan bahwa kamera CCTV rumahnya sempat sedikit merekam pelaku yang tempo hari menghajar Frank, yang mungkin saja rekaman itu bisa digunakan sebagai barang bukti untuk melacak identitas pelaku tersebut. Security cameras, and one of my cameras covers the end of the street, taking off a mask. Dengan begitu cepat, rekaman CCTV tersebut telah tersebar di seluruh media dan ditonton jutaan orang, termasuk Trina yang 90% yakin bahwa itu adalah Gary, dan menjadi 100% yakin ketika Donald menghubunginya untuk memberitahu hasil meretasnya, di mana Donald memberitahukan bahwa selama ini Gary telah memata-matai Sarah, bahkan sampai mematikan alarm rumah Sarah, yang bisa dipastikan bahwa Gary telah beberapa kali menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Dude hacked into her safe house account and created a backdoor at least 3 times. I think he's going in the house. Tak membuang waktu, Trina langsung menghubungi Frank dan menceritakan semua informasi yang dirinya ketahui, di mana setelah mendapat kabar tersebut, Frank juga langsung menghubungi Sarah, tetapi tidak berhasil karena seperti yang kita tahu, nomor ponsel milik Frank telah diblokir dari HP Sarah tempo hari. Sedangkan Trina sendiri kini tampak sedang melaporkan kasus Gary kepada si supervisor. Namun si supervisor bukannya langsung ambil tindakan yang diharapkan, bukannya melaporkan Gary ke polisi, melainkan dirinya malah lebih memilih untuk menutupi informasi ini dari publik demi kebaikan reputasi perusahaan. Anything until I speak to management. Employee is spying on a customer, then this company's...
Sadar jika tak ada orang lain yang bisa diharapkan, Trina dan Donald pun memilih caranya sendiri, di mana mereka kini berusaha untuk menyusup ke sistem keamanan rumah milik Sarah demi menolongnya. Di saat bersamaan, Sarah yang sedang berada di rumah sendirian pun dibuat sangat terkejut karena tiba-tiba Gary telah berada di sana. Sadar dirinya sedang terancam, Sarah sempat mencoba untuk kabur, namun karena semua pintu telah dikunci oleh Gary, akhirnya Sarah memilih untuk berpura-pura baik terhadapnya dan menuruti semua kemauannya. We're spending an evening together. Terpaksa melakukan percakapan tak penting mengenai partai politik, hingga terpaksa menuruti kemauan Gary yang mengajaknya berdansa. Yang saat dirasa momennya telah tepat, Sarah langsung menusukkan sebuah pisau kepada Gary dan langsung mencoba melarikan diri. Namun karena Gary masih cukup kuat untuk memberikan perlawanan, akhirnya terjadilah pertarungan sengit di antara mereka yang sudah bisa kita tebak. Gary yang memiliki tenaga lebih kuat berhasil memenangkan duel tersebut dan membuat Sarah terpingsan. Gary, get off of her! It's Trina, Gary. Leave. Dan ya, tepat di momen kritis ini, akhirnya Trina telah berhasil masuk ke sistem keamanan rumah Sarah dan langsung memperingatkan Gary untuk segera menghentikan aksinya. Namun kepalang tanggung karena sudah tertangkap basah yang ujung-ujungnya akan masuk penjara juga, membuat Gary lebih memilih untuk mentuntaskan hasrat psikopatnya ini, tetapi... He wakes up, I've got something. Tempongan dari Sarah berhasil membuat Gary Klenger tidak berdaya, yang beberapa saat kemudian polisi pun telah tiba untuk meringkusnya sehingga kasus ini telah terselesaikan. Dan singkat waktu, 3 bulan berlalu, kini Sarah dan Frank telah resmi menikah dan saat ini mereka juga telah menjadi sangat akrab dengan Trina yang dianggap sudah seperti keluarga. Hey, thank you guys for this. Girl, you are family now. You kidding me after everything we've been through? Di akhir film, kita akan diperlihatkan sosok Gary yang kini mendekam di kamar penjara, yang ternyata selama ini dirinya masih bisa memantau Trina melalui kamera yang diam-diam sempat ia pasang di sudut kamar. Di sisi lain, Sarah yang sedang bebersih rumah pun akhirnya menyadari adanya kamera mencurigakan tersebut, dan Sarah langsung memilih untuk menghancurkannya. She doesn't have a clue. Tamat? Sebagai manusia memang wajar jika kita memiliki keinginan, wajar jika kita memiliki sebuah harapan, wajar jika kita menyukai seseorang, namun semua hal tersebut tetap harus memiliki batas wajar. Ada batasan yang seharusnya bisa kita sadari tanpa harus kebablasan. Jangan sampai seperti Gary, yang padahal jika dilihat-lihat hidupnya sudah indah, memiliki pekerjaan yang mapan, karir yang bagus, tidak terjerumus alkohol, tidak narkoba, tidak berjudi, hanya saja dirinya tidak bisa mengontrol diri saat menyukai lawan jenis, yang rasa sukanya tersebut malah berubah menjadi obsesi seperti prinsip, jika aku tidak bisa memilikimu, maka orang lain pun tak boleh. Jika aku tak bisa bersamamu, maka lebih baik kau kuhabisi. Yang ujungnya malah menghancurkan kehidupannya sendiri. Maka pesan yang bisa kita kutip dari film ini adalah, entahlah, saya pun agak bingung. Saya Hans pamit undur diri, dah.